Hai guys, balik lagi di channel aku. Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Nah sekarang aku mau ceritain tentang sebuah film animasi yang berjudul Leo da Vinci Mission Mona Lisa. Film ini menceritakan tentang seorang cowok seniman dan juga penemu jenius, yang mana suatu hari mereka berpetualang mencari harta karun. Namun perjalanan mereka nggak mudah guys. Mereka diikuti oleh kelompok bajak laut yang saat itu terkenal kejam, yang juga sedang mengincar harta karun itu. Udah penasaran belum dengan filmnya? Langsung aja yuk kita ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan nih dengan seorang anak muda yang bernama Leonardo. Dia merupakan seorang anak yang jenius yang bisa membuat peralatan canggih dengan mengandalkan bahan-bahan seadanya, seperti kendaraan bermesin yang terbuat dari kayu. Ia memiliki seorang sahabat nih yang bernama Lorenzo. Lalu mereka nyoba nih kendaraan yang baru aja dibuat oleh Leonardo. Saat di jembatan, mereka nggak sengaja nih ketemu sama seorang pelukis bernama Giacomo, yang saat itu ia sedang melukis pemandangan indah di sungai. Mereka terlihat cukup akrab nih satu sama lain. Setelahnya mereka berdua pergi nih menemui Lisa, gadis yang selama ini diam-diam ia sukai. Namun hingga saat ini ia belum berani nih ngungkapin perasaannya itu. Ia kemudian mengajak mereka berdua untuk memperlihatkan alat baru buatannya kepada mereka. Setibanya di sana, ia membongkar alatnya satu persatu. Dan ternyata penemuan terbarunya itu adalah baju selam guys. Leo ingin mereka melihat kehebatan dari baju selam yang baru aja ia buat itu. Kemudian Leo berjalan nih masuk ke danau menggunakan kostumnya. Dan sahabatnya itu memompa udara untuknya. Awalnya sih semua baik-baik aja. Namun tiba-tiba Lorenzo kelupaan untuk memompa udaranya. Beruntungnya ia langsung sadar. Tak lama kemudian Leonardo sampai nih di bagian paling dasar di danau itu. Ia sama sekali tak menemukan apa-apa di bawah sana. Walau demikian ia senang nih karena dia menjadi orang yang pertama yang bisa menyelam ke dalam air. Tanpa mereka sadari, ternyata dari tadi ada orang lain nih yang diam-diam sedang mengintai mereka. Setelah itu, mereka bertiga kembali ke desa. Dari kejauhan, terlihat nih asap hitam tebal dari arah desa. Dan ternyata itu berasal dari perkebunan milik keluarga Lisa yang kini hangus terbakar. Lisa pun sangat sedih ngelihat itu. Karena perkebunan itu merupakan sumber mata pencaharian mereka. Belum lagi mereka harus membayar sewa tanah itu kan. Dan pilihan satu-satunya adalah dengan cara menjual rumah mereka. Lisa merasa kesal dan juga marah. Karena sejak awal dia menolak ajakan Leonardo untuk pergi ke danau. Hal itu lantas membuat Leo merasa sangat bersalah. Dia ingin membantu, namun sekarang ia tak memiliki uang sama sekali. Di waktu yang bersamaan nih, Chiako mendatangi mereka dan merasa iba setelah mengetahui apa yang telah terjadi. Ia kemudian meminta Leonardo untuk membawa surat untuk temannya di kota Florentine. Ia bermaksud agar Leo bisa bekerja untuknya, yang kebetulan temannya itu memiliki sebuah galeri seni. Di sana ia bisa bekerja, yang nantinya Leo akan mendapatkan cukup uang dan bisa membantu Lisa dan ayahnya. Leo pun langsung nih menerima tawaran itu. Dia bersama Lorenzo berencana berangkat ke sana. Leo juga meminta agar Lorenzo tidak memberitahukan rencana itu pada Lisa. Namun ia gak bisa bohong guys. Dan tanpa sadar ia malah menceritakan segalanya pada Lisa. Ketika berjalan di hutan, ia gak sengaja nih ngedengar seseorang yang sedang membicarakan tentang Leonardo bersama temannya. Sialnya, ia ketahuan dan ditangkap oleh mereka. Keesokan harinya, Leo kaget nih pas ngeliat Lisa yang datang, bukan Lorenzo. Lisa memberitahukan kalau Lorenzo gak bisa datang karena dia sedang pergi bersama ayahnya.
Ia mengetahui itu dari surat yang ditinggalkan Lorenzo untuknya. Mau tak mau, ia kemudian berangkat nih sama Lisa. Tak berselang waktu yang lama, mereka akhirnya sampai di kota Florentine. Mereka lalu mencari orang yang disebutkan oleh Ciacco. Sesampainya di tempat tujuan, mereka bertemu dengan seorang pria misterius yang memberitahukan kalau orang yang mereka cari sedang berada di luar kota. Dia lalu menyarankan mereka untuk pergi ke pasar. Di sana mungkin ada pedagang yang tertarik dengan lukisan Leonardo. Namun, semua yang mereka temui kayak aneh gitu guys. Dan juga bocah perempuan yang ketahuan mencuri sebuah apel. Saat sampai di alun-alun kota, mereka ngelihat sebuah pertunjukan. Pendongeng itu cerita kalau zaman dahulu di Samudra Hindia, katanya ada kapal yang tenggelam yang di dalamnya ada harta karun yang sangat berharga. Setelah pertunjukan selesai, si pendongeng kemudian menjual peta harta karun itu kepada para penonton. Namun semua orang di sana gak ada yang tertarik pada peta itu. Namun tidak dengan Leo, dia sangat menginginkan peta itu. Namun dia tak memiliki cukup uang untuk memilikinya. Ia kemudian menawarkan lukisan miliknya itu untuk membayar petanya. Namun pria itu menolaknya dan memberikan petanya secara cuma-cuma. Setelah mendapatkan peta itu, ia berencana untuk mencari harta karunnya. Lisa sedikit ragu akan hal itu karena ia berpendapat kalau pria tadi terlihat seperti seorang penipu. Di tengah perbincangan mereka, si bocah pencuri apel sebelumnya tiba-tiba mencuri peta itu. Dengan cepat, Leo pun langsung mengejarnya. Di sisi lain, seorang bocah laki-laki mendatangi Lisa. Dia bernama Nicolo, bocah cerdas yang menyukai semua hal tentang astronomi. Tak lama kemudian, akhirnya ia berhasil nih ngepung gadis kecil itu. Namun gadis kecil itu malah mengancam akan membakar petanya jika Leo tak mengizinkannya ikut. Mau tak mau, Leo kemudian menyetujuinya. Mereka pun saling berkenalan dan gadis kecil itu namanya Agnes. Setelahnya, mereka pun berangkat nih ngikutin peta itu. Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah pulau yang lokasinya tak jauh dari harta karun itu berada. Di sisi lain terlihat nih orang yang menangkap Lorenzo sebelumnya, yang ternyata dia merupakan seorang bajak laut. Diam-diam mereka ngikutin Leo dan kemudian mengirimkan pesan kepada seseorang. Lorenzo yang ditahan akhirnya berhasil nih ngelepasin diri karena bantuan seekor tikus. Lorenzo langsung pergi nih menemui Ciacco dan menceritakan semua yang sudah terjadi. Ia juga tahu para bajak laut itu hendak pergi kemana. Dan kemungkinan Leonardo juga ada di sana. Dengan cepat mereka segera pergi ke sana nih. Keesokan harinya, Leo mulai menyelam nih ke dasar laut buat nemuin harta karun itu. Sayang, ia gak nemuin apa-apa selain bangkai kapal yang sudah hancur dan beberapa ekor hiu yang mulai mendekatinya. Beruntungnya, ia berhasil nih nyelamatin diri. Setelah itu, dia kembali nih ke permukaan. Dengan rasa kecewa, Leonardo ngasih tahu kalau ia gak nemuin apa-apa. Ia kemudian menyimpulkan kalau harta karunnya mungkin saja udah diambil sebelum kapal itu tenggelam. Hal itu membuat Lisa semakin putus asa dan merasa akan kehilangan segalanya. Ia juga ngaku nih kalau dia harus menikah dengan wali kota, kalau utang-utang itu gak bisa mereka bayar. Di sisi lain, anak buah si bajak laut ngasih tahu nih tentang yang mereka lihat. Namun ia belum yakin kalau tak ada harta karun di bawah sana. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya itu untuk menyelam. Namun mereka gagal guys, karena tak memiliki baju selam yang memadai. Aksi mereka pun akhirnya diketahui oleh Lisa dan Leo, dan menyadari kalau ternyata ada orang lain juga yang sedang mengincar harta karun itu. Mereka balik lagi nih ke kapal, dan diam-diam mereka naik ke kapal bajak laut itu untuk mencari tahu kenapa para bajak laut itu bisa berada di sana.
Di sebuah ruangan, mereka mendapati sebuah surat yang belum dikirim. Dalam surat itu tertulis tentang harta karun yang tak bisa ditemukan oleh Leonardo. Tiba-tiba, Kapten Bajak Laut itu masuk nih ke ruangan yang sama. Dengan cepat, mereka langsung bersembunyi. Kemudian Kapten Bajak Laut itu pun mengirim surat itu pada seseorang. Mereka akhirnya sadar kalau selama ini mereka diikuti. Esoknya, Leo ingat nih saat menyelam sebelumnya, ia ngelihat ada 2 kemudi. Yang berarti ada 2 kapal, namun saat itu dia hanya ngelihat 1 kapal sebelumnya. Dan kemungkinan kapal lainnya terdampar di dekatnya. Dan bisa aja di sanalah harta karun itu berada. Tanpa pikir panjang, ia menyelam kembali nih. Namun kali ini, ia melangkah sedikit lebih jauh dari yang sebelumnya. Dan benar aja, tak jauh dari kapal yang pertama itu, ia menemukan sebuah gua yang di dalamnya terdapat kapal yang terdampar juga. Ia yang penasaran, langsung nih memeriksa seisi kapal itu dan menemukan banyak tengkorak manusia. Tak lama kemudian, akhirnya mereka nemuin nih yang saat ini mereka cari, yang tak lain sebuah peti harta karun. Namun peti itu gak bisa dibuka guys, sehingga mereka memutuskan untuk membawa peti itu keluar dari kapal. Namun tiba-tiba para bajak laut itu langsung nih menyerang mereka. Peti harta karunnya juga berhasil mereka curi. Namun para bajak laut itu juga gak bisa nih ngebukanya. Karena peti itu sama sekali gak memiliki lubang kunci. Ia memanfaatkan Nicolo dan Agnes sebagai umpan dan akan dilempar ke para hiu kalau Leo gak bisa ngebuka peti itu. Mau tak mau, ia menurutinya. Ia kemudian memancing lumba-lumba agar mendekatinya. Ternyata peti itu hanya bisa dibuka menggunakan suara lumba-lumba guys. Dan benar aja, sekarang peti itu udah terbuka. Dan di dalamnya terdapat banyak perhiasan berharga. Ia gak mau nih nyerahin harta karun itu begitu aja. Dan memutuskan untuk kabur dan membawa peti itu. Sementara Lisa bersama 2 bocah lainnya masih ditahan. Kemudian mereka berusaha nangkap Leo sembari menyerangnya. Untuk mengurangi bebannya itu, Leo kemudian membuang harta karunnya ke laut. Hal itu membuat Kapten Bajak Laut marah dan langsung ngeledakin kendaraan Leo. Sesaat ia sempat nyerah, namun bangkit lagi. Dengan bantuan para lumba-lumba, Leo terbang menggunakan sayap kendaraannya. Para bajak laut itu kemudian menyerang Leo menggunakan meriam. Sialnya, peluru meriam itu malah kembali nih dan kemudian ngerusak kapal mereka. Dengan cepat, Leo membawa Lisa dan 2 bocah itu pergi dari sana dan mendarat di sebuah perahu yang kebetulan ditumpangi oleh Chiako dan Lorenzo. Ia kemudian menceritakan segalanya. Mengetahui itu, Chiako meminta para bajak laut itu untuk dinaikkan ke atas perahu agar mereka menerima hukuman setimpal atas perbuatan mereka. Gak diduga guys, Chiako malah menyuruh para bajak laut itu untuk menangkap Leo dan teman-temannya. Dan ternyata Chiako lah bos sebenarnya dari para bajak laut itu, dan merupakan orang yang sama yang selama ini mengintai mereka. Pada saat itu, Chiako mengetahui kalau Leo adalah orang yang ia butuhkan untuk mengambil harta karun itu dari dasar laut. Ia jugalah yang sudah mengatur segalanya, seperti membakar perkebunan milik keluarga Lisa. Bahkan pendongeng di kota sebelumnya merupakan anak buahnya. Mengetahui hal itu, Leo marah. Namun kali ini ia gak bisa berbuat apa-apa. Nicolo kemudian mencoba nih menakut-nakuti mereka dan berkata kalau iblis kegelapan akan segera datang. Awalnya mereka gak percaya, hingga tiba-tiba langit mulai gelap dan matahari mulai tertutup. Hal itu membuat mereka ketakutan dan kemudian melompat ke laut. Ternyata itu hanyalah gerhana matahari biasa guys. Leo kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk mengalahkan Chiako dan melarikan diri dari sana. Setelahnya, Leo dan Lisa kembali ke desa nih.
Tak berselang waktu yang lama, wali kota bersama putranya mendatangi mereka untuk menagih utang. Melihat itu, Leo langsung ngelunasi utangnya dan menggunakan sebagian harta karun yang ternyata berhasil ia simpan. Setelah itu, Leo kemudian mengungkapkan perasaannya kepada Lisa. Film pun berakhir. Gimana guys ceritanya? Seru gak? Kalau suka, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya. Dan kalau kalian punya rekomendasi film nih yang ingin aku review, boleh ya tulis di kolom komentar. See you!